Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, di kolom komentar itu banyak sekali yang bertanya terkait ketika mereka ingin mendaftar, yaitu sebagai untuk formasi P3K guru ya teman-teman. Nah, ketika memilih formasi untuk P3K guru, ini timbul lagi permasalahan sejak beberapa waktu lalu ya. Sementara sebenarnya untuk pendaftaran di SSCASN, baik itu untuk formasi CPNS, P3K non guru dan juga P3K guru, ini sebenarnya sudah dimulai pada tanggal 31 kemarin ya. Pada tanggal 31 Juni kemarin sebenarnya sudah mulai. Namun sampai sekitar 2 hari itu untuk pemilihan formasi yang P3K guru ini belum muncul teman-teman. Nah, kemudian dari pagi tadi ini untuk formasi P3K guru ini sudah muncul di pencarian pada saat kita akan mendaftar ya. Nah, di sini namun muncul lagi permasalahan, yaitu ketika kita itu ingin memilih formasi P3K guru, ya mana seperti yang kita ketahui bahwa untuk mendaftar P3K guru itu harus terdaftar di Dapodik ya. Artinya jika teman-teman tidak terdaftar di Dapodik, maka tidak akan bisa memilih untuk formasi P3K guru dan disarankan untuk memilih formasi lain. Nah, sementara itu jika kita ini memang benar-benar sebagai guru honorer, baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik ya, dan juga untuk tenaga honorer kategori 2 serta lulusan PPG yang memiliki sertifikat pendidik yang terdaftar di sistem PPG. Ini mengapa kita itu kok dianggap tidak terdaftar di Dapodik teman-teman? Jadi banyak sekali teman-teman yang mengalami kendala, yaitu ketika ingin mendaftar di P3K guru itu ada tulisan yang ada di bawah ini, yaitu Anda tidak terdaftar dalam basis data Dapodik. Anda hanya bisa mendaftar P3K guru bila Anda merupakan ex tenaga honorer kategori 2. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, teman-teman kita ini banyak sekali yang mereka itu guru honorer di sekolah negeri dan sudah terdaftar di Dapodik, bahkan itu sudah mengabdi sejak lama ya, sejak 2010, 2007 gitu kan, dan sudah masuk Dapodik dalam jangka waktu yang lama dan juga sebagai tenaga guru ya di sana ya. Nah, di sini mengapa seperti ini? Nah, ini teman-teman. Nah, di sini sama ya. Ini adalah untuk tampilan yang HP, kemudian yang di sini adalah untuk yang tampilan laptop. Kalau misalkan seperti ini kira-kira bagaimana? Nah, maka silahkan teman-teman nanti simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru kalian nggak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat-sobat semuanya, di sini ada beberapa kemungkinan mengapa kita ketika mendaftar untuk formasi P3K guru itu kita ada tulisan galat Anda tidak terdaftar pada Dapodik. Sebenarnya kita itu sudah memiliki info GTK, SIM PKB yang mana itu sudah terkoneksi dengan Dapodik. Namun mengapa di sistem SSCASN masih seperti ini? Nah, ini adalah dikarenakan kalau menurut perkiraan saya dan setelah saya cek kepada SSCASN, ini adalah permasalahannya yang kemungkinan pertama di sini masih dalam tahap uji coba atau persiapan, dikarenakan untuk database dari pendaftaran P3K guru ini baru dimulai beberapa waktu teman-teman. Seperti halnya ketika dulu tanggal 31 itu kita setelah membuat akun ingin melanjutkan itu juga mengalami kesulitan. Namun setelah beberapa saat, 1 hari itu sudah bisa. Nah, ini kemungkinannya ini adalah seperti itu, yaitu untuk P3K guru formasi yang kita lamar ini masih dalam persiapan atau belum dibuka secara penuh. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua ini adalah dikarenakan terlalu banyak traffic dari website portal SSCASN ini. Jadi terlalu banyak traffic itu artinya terlalu banyak sekali orang yang mengakses ya. Semua orang di seluruh Indonesia pemburu CPNS itu mendaftarnya melalui satu portal SSCASN. Jadi sangat wajar kalau misalkan sistemnya ini sibuk, traffic yang sibuk.
Kalau misalkan yang ini, solusinya gimana? Solusinya teman-teman cek secara berkala. Cek secara berkala di SSCASN, manakala nanti teman-teman itu sudah bisa untuk memilihnya dan tidak ada lagi yang seperti ini, ada tulisan Anda tidak terdaftar padahal sudah terdaftar. Kemudian yang berikutnya, teman-teman bisa melakukan cross check kepada teman-teman operator Dapodik, apakah sudah di verbal untuk Dapodiknya atau belum. Kalau belum ya di verbal, dikarenakan di database ini teman-teman untuk yang formasi P3K guru itu datanya itu ditarik dari Dapodik. Kalau yang ijazah ditarik dari info GTK dan PDDikti, yang mana dulu fungsi dari teman-teman melakukan verbal ijazah di info GTK. Jadi itu adalah kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, ini adalah teman-teman mungkin itu sudah terdaftar di Dapodik, akan tetapi belum terbaca di sini. Kemudian untuk yang ketiga ini, solusinya gimana? Dan mungkin ini juga bisa menjadi solusi dari tadi permasalahan penyebab 1 dan juga 2. Kemudian sebelum kita masuk ke solusinya, teman-teman, ketika kalian menemui hal yang seperti ini, padahal kalian itu adalah benar-benar seharusnya bisa, ini kalian jangan melanjutkan dulu. Kemarin ada yang berkomentar, mereka itu teman kita, salah satu teman kita, itu ingin memilih formasi P3K guru, akan tapi belum muncul ya, kemarin formasi yang belum muncul itu. Kemudian teman kita itu memilih formasi yang ada. Di antaranya itu adalah formasi kan yang muncul baru CPNS dan juga P3K non-guru. Nah, dia menganggap P3K non-guru itu sama dengan P3K guru, itu salah besar. Kalau misalkan seperti itu dilanjutkan seperti itu dan sudah di akhir pendaftaran dikirim, maka tidak bisa diedit lagi. Nah, solusinya kalau misalkan teman-teman sering ini, kalian stop dulu di sini, nggak usah lanjut dulu. Pantau SSCASN secara berkala, manakala nanti sudah muncul kalian lanjut daftar lagi dan akses pada jam-jam yang lengang. Kemudian untuk yang tadi saya sampaikan untuk solusi yang ketiga, ini kalian bisa cek secara mandiri. Cek secara mandiri apakah kalian itu terdaftar di Dapodik apa tidak. Ini kalian bisa berkunjung ke portal SSCASN. Kemudian setelah kalian masuk ke SSCASN, di sini kalian bisa melakukan pengecekan seperti yang disampaikan dalam frequently asked question, yaitu di sini kita contohkan untuk case guru di sekolah swasta Anda tidak terdaftar di Dapodik. Nah, ini kita diminta untuk jika Anda belum terdaftar di Dapodik, maka Anda harus menuju ke helpdesk Dapodik untuk mendaftarkan data Anda. Nah, sekarang kita masuk ke helpdesk, kita coba. Kalian bisa login ke SSCASN atau akses SSCASN. Kemudian di sini kalian klik di sini helpdesk. Kemudian setelah sampai helpdesk di sini, kalian bisa scroll ke bawah. Kemudian di sini ada pengaduan ya. Nah, di sini ada pengecekan data P3K. Ini untuk data P3K. Di sini bisa untuk bantuan pengecekan ex tenaga honorer kategori 2 dan juga pengecekan Dapodik bagi pelamar P3K guru. Kalian bisa ngecek di sini untuk apakah kalian terdaftar di Dapodik apa tidak, terbaca atau tidak dari Dapodik kalian, terbaca apa tidak di SSCASN. Kalian bisa klik di sini pengecekan Dapodik. Kemudian di sini kalian isikan formulir yang ada. Nanti kalian akan mendapatkan tiket. Kebetulan tadi saya sudah mengirimkan dan saya tidak akan mengulangi lagi, namun di sini teman-teman bisa melakukan hal ini. Yang pertama di sini kalian masukkan nama lengkap kalian ya sesuai KTP. Kemudian masukkan nomor induk kependudukan, masukkan nomor KK, masukkan tempat lahir kalian dan masukkan tanggal lahir kalian. Kemudian teman-teman kalian bisa berikutnya adalah upload file KTP. Upload file KTP ini adalah di sini untuk maksimalnya 200 KB. Kemudian kalian upload file scan ijazah maksimal 200 KB. Kemudian kalian masukkan kode CAPTCHA di sini, kalian klik submit. Setelah kalian klik submit, maka nanti kalian akan mendapatkan kode tiket. Kode tiketnya adalah contohnya seperti ini. Setelah kalian upload tadi, maka kalian akan mendapatkan nomor tiket ini. Nah, di sini adalah nomor tiket yang saya dapatkan, itu adalah ini.
Nah, di sini ada perintahnya yaitu harap simpan nomor tiket ini untuk mengecek status aduan Anda. Nah, sekarang di sini kita akan melakukan cek. Ini kita copy. Kemudian kita berkunjung ke SSCASN. Di sini pada bagian FAQ di sini adalah di helpdesk ya. Kita cek di helpdesk. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kita cek di status pengaduan. Ini status pengaduan, silahkan periksa status penyelesaian permasalahan Anda, cek status pengaduan. Kita klik di sini. Kita masukkan kode tiket kita. Kemudian kita cek status aduan. Nah, di sini ada tulisan nomor tiket tersebut belum dijawab oleh helpdesk. Artinya di sini teman-teman harus menunggu beberapa waktu, beberapa jam untuk nanti diberikan alasan mengapa, karena seperti itu. Apakah data kalian terdaftar di Dapodik atau tidak? Oke, begitulah teman-teman penjelasannya dan cara untuk ngeceknya dan langkah yang harus kalian ambil. Semoga bermanfaat.